Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Safira? Udah lama nih nggak upload di YouTube Safira. Sekarang kita kedatangan spesialis dokter gigi lagi di Rumah Sakit Safira. Kebetulan Safira juga lagi merancang sudah launching sebetulnya Safira Dental Center. Jadi kita lagi mau cari tahu apa aja sih isinya Dental Center Safira nih. Nah, sama kita sekarang udah kedatangan Dr. Beril, spesialis periodonti dok ya? Periodontia. Periodontia. Iya. Makanya namanya juga masih rada asing. Iya, masih apa sih, ini. Dok? Spesialis periodontia itu dok? Oke, jadi kita biasa disebut spesialis periodontia atau biasa disebut kita periodontis gitu. Apa sih itu periodontis? Jadi kita tuh khusus untuk menjaga dan merawat jaringan pendukung gigi gitu, jaringan periodontia kalau kita sebut. Seperti itu. Jadi emang fokus kita tuh di preventif, pencegahannya, kemudian mendiagnostik, dan terakhir treatment yaitu merawat dan melakukan rencana perawat. Oke. Cuman masih ada yang ngambang nih dok. Mungkin sobat-sobat Safira banyak yang belum tahu juga. Jaringan pendukung gigi itu apa aja dok? Oke, jadi jaringan pendukung gigi itu adalah jaringan yang mendukung untuk gigi dia tetap bisa digunakan. Biasanya yang pertama yang sering terlihat adalah gusi. Gitu, itu gusi, kemudian jaringan di bawah gusinya, tulang alveolar gitu, atau di tulang rahang, kemudian ada ligamen periodontal. Di situ jaringan ikat yang mengikat si akar gigi ke tulang alveolarnya. Kemudian sementumnya, bagian terluar dari akar gigi. Itu. Jadi biasanya kalau misalnya secara umum kasus-kasus yang sering dirujuk ke dokter tuh kayak apa dok? Oke, jadi kalau langsung ke kasus, biasanya rata-rata keluhannya adalah giginya mengalami kegoyangan gitu, mengalami kegoyangan. Jadi kenapa gigi mengalami kegoyangan? Rata-rata etiologi dari penyakit periodontal itu adalah plak dan kalkulus atau karang gigi. Nah, biasanya terkadang di kita masih menganggap bahwa plak, kalkulus, karang gigi itu hanya perawatan estetik. Bisa dok, mau scaling dong dok. Kenapa nih mau scaling nih? Gitu, mau nikahan dok. Atau malah kadang mau tes dok, tes apa? Tes instansi tertentu. Baru mereka aware untuk melakukan pembersihan karang gigi seperti itu. Padahal itu adalah fase awal untuk bisa terjadinya penyakit periodontal yang lebih lanjut gitu, yang makin masuk lagi yang udah parahnya kegoyangan, atau yang paling ekstrimnya gigi bisa terlepas dengan sendirinya seperti itu. Makanya kita fokus dari preventif, dari pencegahan. Kenapa? Karena untuk menghilangkan karang gigi, plak, itu semuanya berfokus dari pencegahan dulu. Kita mengajarkan cara menyikat gigi yang benar, perawatan gigi, membersihkan gigi. Itu yang seperti itu. Jadi nanti perawatan dasarnya yaitu kita scaling root plan dulu. Jadi pembersihan dari karang giginya. Nah, kalau udah mengalami kegoyangan, baru kita ke perawatan lebih lanjut lagi. Di situ perawatan kita yang tadi scaling root plan itu masuk perawatan non bedah. Nah, nanti kita ada lagi perawatan bedah. Nah, bedah flap, baru nanti si gusinya dibuka. Kenapa? Karena kalau karang gigi itu dibiarkan terus, tidak dibersihkan, ya karena merasa belum perlu, seperti belum mau nikah, Anda belum mau tes instansi. Nah, itu karang gigi lama-lama masuk ke dalam akar tuh. Nah, kalau udah masuk ke dalam akar, ya itu tadi jaringan periodontal yang ligamennya yang untuk mengikat si tulang ke akar giginya dia bisa terputus, bisa rusak. Karena pada dasarnya karang gigi itu dia terbentuk dari sisa makanan dan bakteri. Nah, dia berkoloni jadi satu. Nah, itu ngerusak si ligamen periodontalnya, makin masuk ke dalam, alhasil tulangnya rusak, giginya pun akan menjadi goyang. Nah, biasa dok ya ini ya. Biasanya mulai dari masalahnya cuman karang gigi. Kalau mulai hitam-hitam lah dikit, bisa masalahnya bisa panjang. Jadi intinya jangan yang di bagian dokter tuh jangan sampai masalah itu jadi bertambah parah, melebar istilahnya, karena perawatannya ya nanti makin kompleks lagi gitu. Biasanya dok, nanti gimana dok kalau gigi saya goyang-goyang dok? Apakah harus dicabut? Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa kondisi giginya masih bisa diselamatkan. Kenapa? Karena ada banyak yang datang
goyangnya nggak cuma satu, Iya. kadang bisa 4, kadang kalau udah parahnya serahan goyang semua. Kalau dicabut semua kan sayang gitu. Kalau kita masih coba bisa pertahankan, kita pertahankan. Yang pertama kali yang kita lakukan adalah diikat dulu, kita splint. Bisa kita splinting, kita ikat dulu pakai kawat. Fungsinya untuk menstabilisasi biar giginya stabil gitu. Iya, iya. Kalau giginya stabil, yang pertama kali enak ke pasien, dirasakan enak pasien bisa makan dengan nyaman dan pembersihannya bisa maksimal. Karena kalau giginya goyang, pasien sikat giginya takut-takut. Kenapa dok? Iya, Aduh iya. takut lepas dok Takut giginya, lepas. makanya alhasil karang giginya malah makin banyak, kadang nggak kesikat. Nah jadi pertama kita untuk menunjang pasien untuk bisa membersihkan. Iya. Nah habis itu baru mempermudah kita untuk perawatan. Ya, jadi kita bisa bersihin karang giginya, bisa kita scaling, bisa kita root plan, atau nanti kita butuh bedah, kita akan kuret si jaringan si gusinya gitu, jaringan bagian dalam gusinya yang kita sebut untuk ngangkat jaringan granulasi lah istilahnya, kemudian membersihkan karang gigi yang sudah melekat jauh ke dalam akarnya gitu. Cuman ada satu yang masih di ngeganjel di sana dok. Iya. Karena sebelum ini kita ada apa namanya, ada podcast juga sama spesialis konservasi gigi. Oh, konservasi gigi sama gitu. spesialis. Kan Iya. pada intinya mirip-mirip tuh dok, buat mempertahankan gigi supaya ada di tempatnya. Itu bedanya apa sih dok? Oke, jadi kalau konservasi gigi kita justru perawatannya bareng jadinya. Oh. Kenapa? Karena konservasi gigi dia merawat bagian dalam giginya, dia merawat saluran akarnya, Ya. saraf-saraf di dalam giginya, pembuluh darahnya, kalau kita sebut jaringan pulpanya. Iya, iya. Nah, kalau kita merawat daerah luarnya, gitu, yang bikin si akar giginya stay. Jadi kita biasa kerjanya bareng nanti, gitu. Jadi Iya, iya, iya. perawatan namanya lesi endoperio, gitu. Jadi kerusakan pada jaringan pendukungnya dan kerusakan juga pada jaringan giginya. Nah, kita biasa nanti menyerahkan dulu ke bagian konservasinya atau endodontisnya. Nah, kenapa? Gitu. Karena penyebabnya tadi bakteri dan sisa makanan. Pasti awalnya dari luar, Dok, ya? Iya, Dari jadi bakterinya giginya, bisa ya? di dalamnya kalau di bagian Iya, iya, konservasi tuh. Nah, bakterinya di dalam giginya nanti bisa dari dalam gigi dia bisa keluar lagi. Jadi percuma kita bersihin halamannya kalau dari dalam rumahnya sendiri masih penuh, bakterinya. Itulah. Iya, Jadi iya, iya. kita akrab lah istilahnya. Nah, ntar Siap, siap. bagian konservasi itu bersihin bagian dalamnya. Iya, iya. Udah dia perawatan udah selesai, baru kita rapiin bagian luarnya, kita bersihin seperti itu. Jadi nanti giginya bisa dipakai luar dalam istilahnya. Jadi gitu Sobat Safira. Jadi untungnya ada dental center di Rumah Sakit Safira nih, spesialisnya kita sudah lumayan lengkap. Jadi dari spesialis satu ke spesialis yang lain lagi nggak usah pindah tempat. Udah ada semua di sini. Makanya kita bikin dental center. Jadi emang pusat ada satu gigi yang masalah, nanti kalau ternyata masalahnya luas, udah nggak usah kemana-mana lagi, bisa langsung di sini semuanya dok ya. Iya. Kalau yang nanti ada masalah jaringan luarnya ini ternyata pasiennya anak-anak, kita juga punya sama dokter Tiwi yang kemarin juga kan, sama dokter spesialis kesehatan gigi anak. Iya, kita juga di sini udah ada orto untuk gigi. Nah, kita juga selain tadi perawatan, istilah kita perawatan bedah untuk mengalami kegoyangan, istilah kita perawatan regeneratif untuk memperbaiki fungsi gigi. Di perio kita juga ada perawatan estetiknya seperti itu. Jadi perawatan estetik juga ada. Jadi kita bedah estetik itu biasanya tuh kalau gusinya turun, Iya, terlihat iya, akar iya. giginya. Jadi biasa, dok kok salah satu gigi saya kadang gigi taringnya atau apa, kok kayaknya panjang banget dok, kayaknya gusinya Iya, kok iya. naik sekali, gitu kan. Minum dingin kerasa sakit. Nah, itu ada beberapa kasus yang kita sebut dengan resesi gusi, atau gusi mengalami kalau yang atas dia naik ke atas, kalau yang bawah dia turun ke bawah. Nah, itu kita bisa kombinasi perawatan bedah flap dengan regenerasi gitu. Iya, Jadi iya, fungsinya iya, biar iya. gusinya nanti bagus lagi. Jadi pada saat senyum ukuran gusinya bagus. Iya, Nah, iya, begitu iya. juga terkadang ya ada beberapa kasus sih dari rekan sejawat yang pos perawatan orto kadang giginya jadi pendek-pendek. Kenapa? Nah, itu biasanya gusinya mengalami enlargement atau pembesaran. Pembesaran, ya, Kok gigi saya kok jadi pendek-pendek, kotak-kotak kecil gitu Iya, kan. betul. Biasa lonjong bagus gitu kan. Iya, Nah, iya. itu ternyata begitu kita ukur, kita ada alat namanya probing. Kita ukur, oh ini ternyata pas pocket istilah kita gitu kan. Oh ini tinggal gusinya aja kita potong atau gingi vektomi istilah kita. Nah, ternyata giginya dia
istilah awamnya mungkin ngumpet di balik gusinya karena mengalami pembesarannya itu tadi. Nah, itu dipotong baru enak lagi. Oh, gigi saya ternyata emang ukurannya masih normal gitu, hanya tertutup oleh gusi seperti itu. Jadi kita perawatannya yaitu tadi ada yang bedah untuk regeneratif, ada juga bedah untuk regeneratif plus estetik gitu. Kalau untuk yang gigi implan kita juga bisa gitu. Jadi kita di sini untuk dental implan bisa ke Dokter Agung spesialis bedah mulut atau ke bagian perio. Nah, itu kita juga ada perawatan dental implan seperti itu untuk mengganti gigi yang hilang. Jadi udah lengkap semuanya. Cuman satu pertanyaan terakhir nih, Dok. Tadi kan tugas utamanya prevensi, Dok. Prevensi untuk semuanya itu terjadi. Ini kadang-kadang masih banyak juga yang lalai orang Indonesia, kayak yang dokter bilang tadi, kalau mau ada acara doang baru perawatan. Sebenarnya berapa lama sekali mesti datang buat kontrol gigi sih, Dok? Oke, kalau untuk kontrol gigi masih sama sesuai yang biasa digaungkan oleh PDGI dan yang lainnya, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kita general check up untuk ngelihat gitu kan, dari lubang yang masih kecil untuk bisa kita tanganin, kemudian adanya karang gigi, kalkulus kita bisa bersihkan, kemudian di situ pasien juga akan kita ingatkan lagi, reminding lagi bagaimana cara menyikat gigi yang benar. Nanti biasa kita akan ajarkan cara menyikat gigi yang benar, cara perawatan gigi yang benar sesuai dengan kebutuhan pasien. Gitu, ada pasien yang membutuhkan alat bantu seperti misalnya dental floss seperti itu. Gitu. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang tidak cukup hanya dengan penyikatan gigi gitu. Apalagi banyak yang masih salah cara penyikatan gigi. Nah, disitulah kita reminding lagi, kita ingetin lagi, ini sikat giginya coba diganti karena ya selain tidak membersihkan karang gigi, ada beberapa kesalahan sikat gigi itu akan menyebabkan abrasi atau kerusakan dari si emailnya dan akar giginya gitu, mengalami abrasi seperti itu juga. Nah, jadi gitu Sobat Safira semua. Jadi sebenarnya gigi ini organnya kecil tapi struktur dalamnya kompleks sehingga spesialisnya juga banyak. Saya sendiri yang dokter juga masih banyak belajar sama dokter-dokter gigi di di dental center Safira. Jadi yang paling penting adalah prevensi. Jadi kalau misalnya nggak mau giginya kenapa-kenapa, tiap 6 bulan sekali katanya bisa langsung daftar ke dental center Safira. Nah, kira-kira begitu aja untuk podcast kali ini. Nanti kedepannya kita akan cari spesialis yang lain. Nah, rencananya minggu-minggu depan kita undang spesialis ortodonti. Ini buat yang perempuan-perempuan biasanya banyak nih pasang-pasang behel. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.